Selamat malam, selamat datang dalam Trimega webinar kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Bayu, Account Officer dari PT Trimega Sekuritas Cabang Solo. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang penting bagi kita semua, karena tema ini akan menentukan bagaimana strategi yang harus kita terapkan agar nantinya hasil portofolio investasi kita di tahun 2021 nanti bisa memberikan return yang memuaskan. Pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Anton selaku Branch Manager Cabang Solo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Bayu, apa kabar? Ya, baik Pak Anton. Pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema mengenai 2021 Economic Outlook, Unequal Recovery and Investment Prospect. Menurut Pak Anton, mengapa kita perlu membahas tema ini pada malam hari ini, Pak Anton? Iya Bayu, kalau judulnya mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih itu unequal recovery itu, tapi nanti pembicara kita malam hari ini pasti akan jelasin apa itu maksudnya. Tapi gini, kita sudah beberapa webinar kita sudah membahas mengenai ya terakhir seri bagaimana market jika vaksin didistribusikan, lalu beberapa sektor, lalu beberapa emiten kita angkat. Tetapi saya pikir karena bulan depan kita sudah masuk ke tahun yang baru 2021, ada baiknya kita membicarakan dan membahas mengenai outlook ekonomi tahun 2021. Jadi Bayu, ada dua jenis analisa istilahnya kalau fund manager kalau mau buat keputusan. Yang pertama top down analysis sama bottom up. Ya. Jadi yang malam hari ini kita mau bahas soal top down-nya dulu ini. Bagaimana tren global ekonomi lalu indikator ekonomi kita di Indonesia yang kemudian menjadi sebuah lingkungan yang baik atau tidak terhadap emiten atau sektor yang ada di Indonesia khususnya. Jadi tepat sekali malam hari ini tidak cuma untuk investor, saya pikir juga pengusaha juga perlu untuk melihat bagaimana sih kondisi tahun 2021 supaya kita bisa minimal menentukan, membuat judgement yang tepat untuk kita kemudian mau ngambil keputusan baik itu investasi maupun bisnis di tahun 2021. Itu Bayu, dasar kita kenapa kita angkat tema ini di akhir tahun ini. Oke, menarik sekali ya Pak Anton ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum memfollow sosial media kami, bisa follow ke Instagram kami di Trimega Sekuritas atau di akun YouTube kami di Trimega Sekuritas juga. Di situ banyak sekali update-update mengenai info saham. Nah, selain itu di akun Instagram kami kita juga memiliki event rutin, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 11.30. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin sekali mendapatkan info terhangat tentang update market bisa langsung nih ikut ke acara ini setiap hari Selasa dan Kamis pukul 11.30. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita, Bapak Fahrul Fulvian. Selamat malam, Pak Fahrul. Ya, halo Pak, selamat malam. Iya, gimana kabarnya Pak Fahrul? Kabar saya baik, sehat, alhamdulillah. Ya, semoga webinar malam hari ini nggak ganggu persiapan perayaan ulang tahunnya besok ya Pak ya. Tahu aja Bapak. Iya Pak. Ya, oke, Pak Fahrul. Mungkin sebelum kita lanjut langsung ke materi, mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai gambaran ekonomi kita di tahun 2020 itu nanti, lalu modal apa kita untuk tahun 2021 nanti. Iya Pak, mungkin ini kita forumnya santai aja ya. Saya mungkin kalau ada paparan, kalau ada pas udah butuh banget mungkin baru dikasih. Jadi pada dasarnya 2020 kita sama-sama udah tahu ini itu adalah tahun di mana terjadinya pelemahan ekonomi ya. Pertama kalinya Indonesia itu resesi sejak tahun 98. Tapi resesinya ini beda Pak. Resesinya ini kalau di kalangan makroekonomis mengatakan resesi yang sekarang ini sifatnya itu deflasionis, Pak. Fenomenanya itu adalah bukannya harga barang naik, tahun 98 semua harga barang naik, tahun sekarang ini barang-barang harganya turun, Pak.
Turun dalam arti mungkin gara-gara krisis yang sekarang ini, kejadian itu adalah orang banyak jualan rumah, jualan mobil, permintaan hilang. Bukan karena uang nggak ada. Itu krisis yang terjadi di 2020. Kalau tahun 98, memang kondisinya itu adalah dolar itu hilang. Dan stok uang kalau orang mau belanja itu nggak ada. Tapi itu yang kejadian di tahun 98. Kalau di tahun 2020 ini yang kejadian itu adalah barang ini ada Pak di mana-mana, tapi nggak ada pembelinya. Itu kan yang kejadian gara-gara COVID-19, itu yang membuat Indonesia itu resesi. Jadinya perbedaan yang mendasar itu, kalau di 98 itu berakhir dengan krisis likuiditas, 2020 ini temanya yang kita lihat itu adalah kita mengalami perlambatan ekonomi, tapi likuiditas di pasar itu berlimpah. Ada dua tipe orang, Pak. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dan menjadi tema kita pada malam hari ini. Ada dua tipe orang di kondisi krisis ini, Pak. Pihak yang pertama itu adalah pihak yang income-nya hilang, Pak. Income-nya hilang, tiba-tiba tidak bisa belanja, tiba-tiba harus di rumah. Itu jelas kondisinya benar-benar sulit. Tapi di sisi lain, kondisi yang juga terjadi itu adalah kalangan-kalangan yang punya uang kas banyak, itu nggak tahu uangnya mau ditaruh di mana, Pak, pada kondisi pandemi sekarang ini. Mungkin ini udah kelihatan juga ya dari tingkat bunga deposito yang terus turunnya jauh banget ke bawah. Mungkin sekarang bunga deposito itu sudah di 3%-an. Dan habis bunga deposito turun, obligasi turun, bunga turun, saham juga naik. Makanya kalau kita ikutin misalnya beberapa kali mungkin saya mengisi webinar di Trimegah, kita lihat setelah tengah tahun ini gara-gara stimulus yang diberikan, itu kita harusnya tidak bearish lagi sama market. Karena stimulus itu akan di dua tempat, Pak. Pertanyaannya, pertama itu stimulus masuk ke real sektor atau stimulusnya masuk ke financial sektor. Yang kejadian di 2020 ini adalah stimulus diberikan, tapi stimulusnya diharapkan masuk ke sektor real, mungkin masih pelan. Yang kejadian itulah di financial sektor. Makanya kita nggak heran, kita dari 4 bulan yang lalu sudah bullish dengan IHSG. IHSG sekarang sudah di atas 5.800, sudah di 5.900 pagi ini, sore tadi. Jadinya mungkin hal yang akan lebih menarik dibahas itu adalah bagaimana adanya dua kelompok yang berbeda ini, Pak. Dua kelompok yang berbeda nasib, itulah yang akan menentukan bagaimana kondisi kita di 2021. Karena itu kita memberikan judulnya itu Unequal Recovery. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Fahrul. Mungkin Pak Fahrul, sorry Bayu ya, saya mau tanya sesuatu Pak Fahrul. Mungkin seringkali di market itu atau orang awam itu bingung dengan istilah itu Pak Fahrul. Misalnya, apa kita sedang mengalami krisis keuangan misalnya ya, financial crisis. Sebetulnya yang sekarang ini bukan financial crisis kan Pak sebetulnya. Betul. Karena likuiditas malah melimpah justru ya. Likuiditas melimpah, krisis ini bukan krisis keuangan, Pak. Jadi kalau saya mau cerita, krisis itu ada beberapa hal. Kita sih biasanya itu mungkin ngebaginya itu 4 ya. Ada krisis itu kalau ada krisis di keuangan, ada krisis yang kejadiannya itu di sektor real, lalu ada juga krisisnya itu di permintaan ekonominya, atau di sisi penawaran ekonomi atau dari sisi supply-nya. Yang kejadian sekarang ini adalah COVID-19, itu sebenarnya itu adalah krisis yang merupakan kombinasi, Pak. Kombinasi dari krisis di real sektor bersama dengan krisis demand atau permintaan. Yang kejadian di kondisi COVID ini adalah perusahaan-perusahaan besar duitnya banyak, barang jualannya besar, Pak. Mereka masih banyak, yang kejadian itu adalah barang banyak, uang nggak ada yang mau beli. Itu yang terjadi krisisnya di tahun 2020. Nah,
sifat krisis ini kalau kita hendak melakukan investasi, kita harus tahu Pak, ini krisisnya tipe apa. Paling tidak saya lihat itu ada 2 tipe krisis. Krisis yang pertama itu krisis yang sifatnya itu inflationary, krisis inflasi harga naik. Krisis ekonomi 98 itu krisis ekonomi inflationary. Kalau krisis ekonominya itu inflationary, kayak tahun 98, langkah yang harus kita lakukan bukan pegang finansial aset, Pak. Yang pegang aset, tahun 97, 98, pegang obligasi, pegang saham, gone. Saham itu baru balik lagi tahun 2004, Pak. Karena krisisnya itu inflationary, yang kejadian itu adalah harga barang di sektor real itu naik. Yang megang mobil, megang tanah, inventory, barang, ekspor, kan banyak yang tiba-tiba kaya, Pak. Iya, betul, Pak. Itu yang kejadian, itu yang menang. Itu kalau krisisnya sifatnya inflasioner. Di 2020 ini, kalau ikutin call-nya Trimegah dari tengah tahun, kita argue bahwa krisis kali ini itu adalah krisis sifatnya itu deflasioner, Pak. Jadinya stimulus itu bukannya naikin harga barang real, Pak. Bukannya menaikkan inflasi seperti ketakutan ekonom kebanyakan. Stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia juga, BI juga melakukan quantitative easing, itu sudah meningkatkan harga aset, Pak. Karena ternyata uangnya nggak masuk di sektor real, gara-gara orang nggak mau belanja. Kalau tahun 98 orang mau belanja terus, Pak, butuh barang, barangnya nggak ada. Tapi di mana ada pengen belanja? Sekarang kondisinya sebaliknya, kira-kira seperti itu. Jadinya kalau krisisnya ini deflasioner seperti ini, kita lihatnya yang terbaik itu adalah pegang financial asset, bukan real asset di krisis seperti ini. Oke. Menarik, Pak. Ya, silakan, Bayu. Apalagi dengan semua bank sentral itu mereka jor-joran untuk injek likuiditas ya Pak Farul ya. Tentunya ini kita perlu hedging ke sesuatu yang bisa melindungi aset-aset kita ya. Iya benar Pak. Nah ini dia nih soal bank sentral itu memasukkan likuiditas. Fasenya itu kita mesti ingat, kita mesti tahu ketika mereka sekarang itu lagi gelontorin likuiditas, kita harus paham dulu, ini masuknya kemana? Ke financial sector atau ke real sector? Ini tingkat perputaran uang di perekonomian kita. Ini kita ngitungnya itu dari jumlah uang beredar yang ada 6.600 triliun uang beredar di perekonomian kita, dibagi dengan GDP, dibagi dengan uang nominal. Kejadian itu ketahuan bahwa krisis ini Pak Ibu, kalau bisa kita lihat itu sudah membuat dari bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang, perputaran uang yang beredar itu jatuh Pak. Kalau kita ngomongnya GDP atau pertumbuhan ekonomi, kita ngomongnya real sector. Real sector ya, oke, bukan financial. Ini yang kejadian itu adalah uang itu diinjek, terus ternyata uang itu tidak mutar di perekonomian, tapi masuk lagi jadi deposito, masuk beli saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain sebagainya. Jadinya perputaran uang di perekonomian kita ini lagi turun. Ditambah tadi yang sama Mas Bayu ceritakan, uang yang beredar ini masih akan cenderung bertambah dengan stimulus yang diberikan oleh Federal Reserve dan juga central bank lainnya. Pertanyaannya sebenarnya Bapak Ibu, akankah kalau kita mau lihat kondisinya ini langsung berubah? Kan banyak orang cerita itu inflasi naik, terus harga kalau yang saya ceritain tadi itu berarti uangnya balik ke real sektor semua. Kalau menurut perhitungan saya Bapak Ibu, kondisi seperti itu baru kejadian, real sektor itu benar-benar akan membuat financial market itu turun lagi. Kalau tahun depan itu nominal pertumbuhan PDB nominal Indonesia itu sampai 24%, Pak. Saya lihat baru itu cerita stimulus ini batal. Kalau kondisinya itu real sektornya mungkin ya tahun depan pertumbuhan 5% atau 6%,
saya lihat ya dengan kondisi sekarang ini ya likuiditas pasti akan cenderung banyak, dan saya lihatnya Bapak Ibu ke depannya walaupun memang fundamental ekonomi itu belum langsung membaik, saya lihatnya dari sudut pandang makroekonomi, bank sentral itu ingin harga aset itu naik duluan, Pak. Nah, itu ceritanya. Sebelum real ekonomi itu naik. Ini mungkin poin diskusi yang menarik ini bisa kita bawa pada malam hari ini. Karena stimulus itu larinya masih ke financial asset karena ekonomi yang tidak berputar. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik Pak Farul. Bagi tipikal kita yang mungkin lebih risk profile-nya yang lebih rendah, apakah pilihan obligasi negara itu juga masih cukup menarik supaya aset yang kita miliki ini nggak terkikis sama adanya inflasi yang akan terjadi nanti, Pak Farul? Kalau saya lihatnya kekhawatiran inflasi baru akan menjadi kekhawatiran yang real itu di tahun 2022, Pak. Tahun 2021 ini mungkin kita udah lihat beberapa orang itu cerita harga batu bara udah naik, harga komoditas sudah naik kan, harga minyak udah naik, inflasi muncul tahun depan. Cuman ada hal yang dilupakan oleh orang yang cerita inflasi naik. Walaupun harga komoditas ini naik dan kalau kita impor minyak itu harganya naik, rupiah yang bisa menguat tahun depan itu belum akan mendatangkan inflasi, Pak. Jadinya saya lihat itu kalau mau beli obligasi negara, saya lihat ya sekarang ini mungkin masih merupakan waktu yang bagus. Cuman tingkat return dari total return dari obligasi negara di tahun 2021 kira-kira tidak akan sebesar di tahun 2020, Pak. Karena itu kan terkait dengan siklus potong suku bunga. Suku bunga itu turunnya sudah banyak sekali di tahun ini. Sudah turun 125 basis point. Kalau saya sih lihatnya obligasi menarik, but the upside maksimum 10% yang saya lihat di tahun 2021. Consider ke pasar saham, saya rasa itu adalah sebuah opsi yang juga menarik dan bagus. Oke, Pak Farul, sepertinya ini kita pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mungkin secara full year masih negatif. Lalu kira-kira gimana indikator ekonomi kita tahun depan, terus recovery seperti apa yang nantinya harus kita harapkan? Saya melihatnya di tahun 2021 ini recovery-nya itu bisa lumayan cepat, Pak. Cepat dalam artian cepat tapi tidak equal, Pak. Tidak ke semua orang. Yang akan merasakan recovery lebih cepat itu adalah kalangan-kalangan yang mempunyai exposure terhadap dua hal, Pak. Kepemilikan finansial aset, dan yang kedua itu yang punya exposure terhadap sektor pertambangan dan perkebunan. Karena satu hal yang kita lihat juga ke depan ini adalah sektor batubara itu akan mempunyai momentum yang lebih bagus dibandingkan sektor-sektor lainnya, Pak. Itu kira-kira yang kita lihat recovery-nya itu akan lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Sektor yang terkait dengan sektor jasa mungkin bisnisnya recovery-nya akan cenderung lebih lama, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin bisa ke Pak Anton jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, Pak Anton. Iya, sorry. Pak Farul, tadi kan kita bicara mengenai pemulihan tahun depan itu cepat recovery-nya. Tetapi secara pertumbuhan ekonomi, apakah kita akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau so-so saja, Pak, tahun depan ini, Pak? Saya lihat sebenarnya di pasar keuangan kita harus antisipasi pertumbuhan ekonomi itu di satu kuartal. Kuartal 2 2021 yang kita lihat ya. Mudah-mudahan vaksin juga sudah mulai diberikan, Pak. Saya lihat pertumbuhan ekonomi itu easy untuk sampai 7%. Wow. Data kuartal 2, tapi memang itu faktornya itu lebih karena low base. Tahun ini sudah rendah banget, tahun depan itu naik.
lompat. Itu yang saya lihat, Pak. Iya, jadi karena kalau memang naik, ya silakan Pak. ya jadinya kalau naik ini pun kalau saya lihat ya apa namanya pasar pun sebenarnya harus adjust bahwa kondisi di tahun depan itu akan ada lonjakan di angka pertumbuhan ekonomi. Itu yang saya lihat itu mulai di price in oleh IHSG yang sampai di 5.900 sekarang, Pak. Ya, oke, Pak. Jadi sebetulnya kalaupun tahun depan 7% misalnya itu karena pembanding previousnya udah terlalu rendah ya. Tapi secara real ekonominya itu sendiri sebetulnya apakah akan kembali ke level pre-COVID sebetulnya Pak tahun depan? Saya lihat sih untuk sampai ke level pre-COVID itu agak lama ya Pak ya. Oke. Karena kalau untuk kita ngomong real sektor itu beberapa perilaku orang itu sudah berubah Pak. Kayak sekarang ini adalah semua orang sadar bahwa ada beberapa fungsi pekerjaan yang bisa WFH Pak. Iya, iya. Ini kayak saya Pak, saya udah 6 bulan nggak tahu ke kantor Pak. Semuanya saya lakukan dari rumah, update, nulis report, semuanya kita lakukan seperti itu. Itu saya rasa itu adalah sebuah perubahan dan juga orang bisa sadar bahwa kita bisa pakai utilize teknologi dan saya lihat itu akan ada beberapa perubahan yang lumayan material. Mungkin salah satunya kebutuhan perkantoran tidak setinggi sebelumnya, Pak. Betul. Pertumbuhan perkantoran tidak setinggi sebelumnya. Lalu lapangan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang admin dan clerical itu tidak akan setinggi sebelumnya. Karena orang pasti berpikir, oke, sudah bisa pakai Zoom dan lain-lainnya. Ini juga akan berdampak ke sektor transportasi, Pak. Itu yang jelas. Yang saya lihat itu adalah kita akan kembali ke level pre-COVID. Saya lihat baru akan sampai ke level pre-COVID itu tahun 2022. Tapi kita harus aware bahwa beberapa perubahan yang sudah terjadi selama COVID itu jadi permanen, Pak. Iya betul Pak. Apa istilahnya ini? Iya, new normal itu betul-betul akan terjadi bukan di kesehari-harian, tapi juga bagaimana cara kita berbisnis juga akan berubah semua ya Pak ya. Iya benar. Dan mungkin kondisi yang menarik itu seperti ini Pak. Kalau kita banyak ngobrol sama bisnismen, salah satu bisnis investment itu Pak, kalau kita lihat komponen fixed asset di perusahaan-perusahaan bursa efek Indonesia. Pasti ada tanah dan bangunannya lumayan tinggi, Pak. Iya. Apalagi kalau mau expand baru ya bangun gedung baru, semen, lalu itu ada tenaga kerja, pertukangan, lalu engineer, dan lain-lain semuanya. Yang saya lihat perubahan bisnis ke depan ini kita harus ready bahwa untuk beberapa pola investasi dari perusahaan-perusahaan besar itu juga akan berubah, Pak. Mungkin yang tadinya kita butuh office sebesar misalnya 200 meter persegi, sekarang mungkin nggak butuh office 200 meter persegi. Lalu sebelumnya kita harus kerja di Jakarta, misalnya orang Bogor harus kerja di Jakarta, kontrak rumah dulu di Jakarta atau punya apartemen. Mungkin kalau udah WFH, hal-hal seperti itu setelah kejadiannya, setelah orang sudah sadar bahwa WFH ini bisa dilakukan, maka hal-hal seperti itu jadi tidak relevan lagi gitu Pak. Jadinya ya saya bisa dari Bogor, yang saya lihat itu adalah kalau perubahan yang material itu akan terjadi di pasar properti yang akan hidup itu justru pasar properti di di kota-kota satelit dan kota-kota tingkat 2 itu yang kita lihat Pak. Mungkin bisa jadi orang Surabaya kalau kerja di Jakarta nggak harus di Jakarta, bisa dari Surabaya. Atau mungkin dari Malang, Pekanbaru, dan lain-lainnya. Saya lihat justru properti akan maju di kota yang second layer. Kalau yang di kota besar seperti Jakarta yang merupakan pemusatan aktivitas sebelumnya, penurunan aktivitas pasca COVID dan akan kembali ke pola aktivitas lama itu dalam waktu yang agak lama, saya lihat itu menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan juga, Pak. Iya, ini penting ya Pak Farul ya. Jadi beberapa mungkin bapak-bapak ibu yang suka invest di properti perlu hati-hati juga ini memilih sekarang karena
sudah berubah ya, karena tadi Pak Farul katakan lebih ke satelit ya, yang punya akses ke Jakarta masih dengan mudah, tetapi tidak ada di hiruk pikuknya Jakarta yang macet itu. Ya, jadi properti juga sepertinya akan berubah nanti proyek-proyek yang akan dibangun. Pak Farul, ini tahun 2020 kan ya kita ngomong temanya ya sudahlah, COVID ini membuat ekonomi seluruh dunia mengalami resesi ya Pak ya. Iya benar. Sedangkan ya kita sudah mulai price in tahun 2021 ada pemulihan. Saya mau elaborate lagi Pak mengenai istilah unequal recovery itu. Kenapa kok ini terjadi sih Pak? Lebih spesifiknya seperti apa sih yang dihadapi sih yang dimaksud dengan unequal recovery ini, Pak Farul? Unequal recovery ini sebenarnya itu bukan fenomena yang baru terjadi Pak, sudah lama terjadi Pak. Oke. Kalau mungkin di ekonomi 40 tahun terakhir, unequal recovery itu sebenarnya dimulai dengan langkah pemerintah Jepang yang memprevent bank-bank besarnya mereka itu kolaps di awal tahun 90-an Pak. Seiring dengan krisis besar ekonomi Jepang pada waktu itu. Kalau kita di bisnis ya Pak ya, kalau memang solusi, kalau bisnis kita memang nggak bagus, nggak bisa jalan lagi, ditutup kan Pak sebenarnya. Iya betul. Kalau formalnya masuk chapter 11 itu di Amerika Serikat, masuk bagian kebangkrutan Pak. Pilot. Nah, tapi ada sebuah frase dan juga kesepakatan publik dan juga konsesi politik yang menyatakan bahwa ada beberapa hal itu yang too big to fail, Pak. Too big to fail ini yang awalnya itu kejadian itu akhirnya bank-bank Jepang dipaksa merger di tahun 90-an. Bank yang harusnya tidak efisien dan harusnya sudah bangkrut itu dipaksa merger sehingga entitasnya masih ada, banknya jadi semakin besar, tapi karena yang tidak efisien ini masih bertahan, maka mereka terus-menerus bertahun-tahun menghadapi kondisi keuangan yang sulit dan selalu disupport oleh pemerintah. Tahun 90-an itu terjadi, tahun 2008 terjadi lagi Pak. Ketika subprime mortgage crisis di Amerika Serikat. Yang waktu itu yang sebenarnya kalau kita mau lihat itu adalah kalau seandainya bank-bank besar itu dibiarkan sesuai mekanisme pasar Pak, dibiarkan tutup, sebenarnya mungkin di Amerika sendiri punya recovery ekonomi yang lebih equal Pak. Karena yang kalau kita ingat waktu habis 2008 itu dapat recovery rescue dari pemerintah di Amerika Serikat yang menikmati dari stimulus yang dilakukan oleh the Federal Reserve dan juga US Treasury pada waktu itu adalah bankers Pak. Bankers itu dapat uang banyak, saya rasa juga makannya sama aja kayak orang lainnya Pak, makan roti, makan nasi, dan tipe yang seperti itu tidak akan menghabiskan porsi income-nya dalam jumlah yang besar untuk konsumsi dan akan cenderung berinvestasi Pak. Sementara kalau kita lihat yang terjadi di Amerika Serikat itu adalah ekonominya setelah kejadian krisis subprime mortgage dan lalu dilakukan stimulus, baru ekonominya itu benar-benar sembuh dan bisa naikkan suku bunga itu 2015 Pak. 6 tahun Pak, baru bisa recover. Karena pada waktu itu diputuskan mereka memilih jalan juga unequal recovery. Mereka tidak mensupport masyarakat terbawah, tapi mereka mensupport corporate yang besar. Sehingga corporate yang besar ini bertahan, tapi berujung pada pemulihan ekonominya berlanjut lebih lama. Bagaimana dengan Indonesia, Pak? Kalau Indonesia ini kita lihat di krisis yang sekarang, dengan pola PEN yang dikeluarkan pemerintah, sebenarnya ada kemiripan walaupun kita tetap lebih bagus, Pak. Karena yang banyak dikeluarkan oleh PEN itu 70%-nya itu untuk sisi corporate, Pak. Banyak kita lihat itu memberikan insentif untuk rollover dana perbankan. Lalu pinjaman perbankan, terus mensupport BUMN. Yang kita lihat ini sebenarnya adalah
support yang benar-benar masuk ke real sektor yang meningkatkan daya beli masyarakat, tidak sebesar insentif yang diberikan untuk kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadinya yang kita lihat itu recovery yang akan terjadi di tahun depan, daya beli siapa yang akan naiknya lebih cepat? Kalau saya melihatnya Pak, kombinasi antara kebijakan fiskal yang support ke corporate ditambah dengan kebijakan moneter yang flash, itu akan meningkatkan harga saham. Saya lihat 5.900 ini belum selesai, dan ini sesuai juga dengan guidance-nya polisinya Bank Indonesia. Saya lihat yang akan paling banyak menikmati recovery ekonomi di tahun depan itu, yang unequal ini, adalah orang-orang yang memiliki aset keuangan, Pak. Yang punya saham, yang punya obligasi, itu yang akan merasakan recovery di tahun depan. Karena uang belum masuk ke real sektor, tapi masuk ke financial sektor terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Baik, mungkin ini... Mungkin saya potong sebentar, mungkin karena membahas ini tentang krisis tahun 2008. Waktu itu di tahun 2008 indeks turun cukup dalam, lalu diikuti di tahun 2009 dan 2010. Secara kumulatif waktu tahun 2009 dan tahun 2010 itu indeks naik cukup tinggi sekali waktu itu. Tahun 2009 mungkin naik 87%, dan di tahun 2010 naik juga 46%. Jadi secara kumulatif mungkin 130-an%. Nah, ini apakah nantinya di tahun 2021 dan 2022 indeks juga akan mengikuti historis yang sama, Pak Fahrul? Kalau saya melihatnya seperti ini, Pak. Bank sentral seluruh dunia tidak punya pilihan lain dengan kondisi ekonomi yang sudah unequal, kejadian di mana-mana ini gara-gara COVID, tidak punya pilihan lain selain memberikan kebijakan moneter yang akomodatif yang berujung pada meningkatnya harga aset keuangan, Pak. Saya rasa jawabannya kalau untuk pertanyaan tadi saya bilang, ya, tahun 2021 akan menjadi salah satu tahun di mana kondisi likuiditas ini masih akan jalan dan terus menaikkan IHSG. Saya nggak akan kaget tahun depan IHSG jadi 7.000. Nggak akan kaget, karena metode seperti ini itu ada di dalam playbook-nya Central Bank, Pak. Ntar ada yang mau saya kasih lihat, Pak. Ini dari Bank Indonesia punya guidance. Maaf saya agak canggih sedikit. Jadi pada dasarnya itu maaf saya agak teori sedikit ya. Pada dasarnya itu kalau kondisi kayak sekarang ini Pak, pemerintah BI itu nurunin bunga, kondisi COVID Pak, siapa yang mau minjem Pak? Nggak ada kan? Bapak mau minjem buat usaha, kondisi kayak sekarang. Nggak berani kan, mau dibayar pakai apa kan? Kondisi ini sudah membuat orang-orang jadi pesimis. Kondisi pesimis ini yang sekarang itu membahayakan perekonomian, yang bikin yang bikin pendapatan pajak nggak nyampe. Kalau ngomong resesi itu, jalur dari penurunan tingkat suku bunga dan transmisi kredit itu nggak jalan, Pak. Menurut playbook-nya Bank Indonesia, di situs Bank Indonesia bisa lihat diambil, ada cara ketiga, Pak. Kalau kredit nggak jalan, tingkat suku bunga nggak bisa maksa bikin orang minjam, bisnisnya muterin lagi, ada pakai cara ketiga, Pak. Cara ketiga itu, bahasa kerennya itu asset price channel, Pak. Channel harga aset. Kalau kondisi sekarang itu kan, Pak, siapa juga orang nggak pede mau bisnis kan. Kayak apapun merasa susah kan kemarin-kemarin, apalagi waktu IHSG masih 4.000 Pak. Yang ada di playbooknya Bank Indonesia dan Central Bank lain di seluruh dunia untuk yang aset nasional itu adalah kalau harga saham itu naik Pak, harga obligasi itu naik, rupiah itu menguat, saya lihat ekonomi akan balik dengan sendirinya. Kenapa? Kalau IHSG sekarang nyampe 5.900 Pak, nyampe 6.000. Dengan kepemilikan lokal yang sudah lebih besar daripada asing Pak. Bahkan ada yang namanya itu wealth effect.
perhitungan kita bilang tiap kali 1% IHSG itu naik, sumbangsihnya ke pertambahan PDB nasional tahun depan itu 0,03%, Pak. Habis IHSG naik, orang belanja, realize profit, dan dengan semakin besarnya retail investor, dampak dari channel kenaikan harga aset itu akan menaikkan konsumsi. Di satu sisi yang lain, pemerintah kan juga mau menggenjot investasi tahun depan, Pak. Bagaimana caranya menggenjot investasi? Dengan kebijakan moneter yang longgar, harga saham naik, tahun depan akan banyak IPO dan right issue, Pak. Right issue, habis itu IPO, M&A juga banyak pipeline, company yang mau M&A, baru habis IHSG naik itu, investment itu naik, baru demand ekonomi naik, baru habis itu ke depannya kita punya inflasi, Pak. Tapi inflasi ini masih cerita tahun 2022 menurut perhitungan saya. Tahun depan itu ceritanya adalah cerita terjadinya transmisi ini, Pak. Kenaikan harga aset yang duluan seperti yang Mas Bayu tadi cerita di tahun 2010, ekonomi kan belum balik, belum begitu bagus, tapi kok asetnya larinya kencang. IHSG naiknya 80%, saya lihat hal ini yang terjadi di tahun 2010 akan terjadi lagi di tahun 2021. Saran saya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau memang merasakan kondisinya itu IHSG ini naiknya terlalu kecepatan, tidak sesuai dengan fundamental, itu benar Bapak Ibu. Menurut tim equity research kita, memang tahun ini itu EPS growth-nya minus 16,5%. Memang tidak justify untuk valuasinya itu naiknya banyak. Tapi kita juga harus aware bahwa jalur yang dipilih oleh policy maker kita, oleh pemerintah dan Bank Indonesia, mau nggak mau, sengaja nggak sengaja, itu menaikkan IHSG. Jadinya, ini ya yang menariknya itu Pak, semenjak dunia itu dilanda kelebihan likuiditas sekitar 10 tahun lalu itu, kondisinya itu udah agak beda. Bedanya itu gimana? Bukannya fundamentalnya bagus dulu, baru sahamnya naik. Yang kejadiannya itu adalah lebih seringnya itu sahamnya itu naik dulu lebih dulu daripada fundamental. Dan saya lihat IHSG yang di 5.900 sekarang, sedang berada dalam proses tersebut. Kita lagi ada di proses transmisi kebijakan moneter lewat kenaikan harga aset. Dulu 2010-2011 channel ini munculnya lewat harga properti Bapak Ibu. Sekarang karena harga properti yang sudah kemahalan dan tidak liquid lagi, aset channel ini munculnya lewat obligasi. Kira-kira seperti itu Pak background makronya yang kita lihat. Bisnis belum akan begitu bagus karena tergantung sama kondisi COVID, tapi market naik. Kenapa market naik? Ya simply policy yang diambil itu akan memboost harga aset. Habis setelah harga aset ini naik, baru kita punya economic recovery. Ironis sebenarnya Pak, tapi itu kenyataan yang saya lihat di ekonomi sekarang. Yang akan terjadi, efek sampingnya di tahun depan itu, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang malam ini ikut webinar, lalu besoknya beli saham, baik itu trading ataupun investasi diam sampai tahun depan, merasakan keuntungan yang besar, tapi sayangnya economic recovery Indonesia akan unequal. Karena hanya Bapak Ibu yang menikmatinya, sementara orang-orang yang jadi pengangguran, yang tidak dapat pekerjaan baru gara-gara digantikan mesin dan IT, itu tidak merasakan economic recovery. Sayangnya Bapak Ibu, asset price channel of economic ini itu bukan hal yang nomor satu diutamakan oleh Bank Sentral, karena efek samping dari asset price channel itu membuat kesenjangan sosial yang semakin besar, walaupun menawarkan keuntungan kepada investor yang juga sangat besar. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Dan dilema yang terjadi, Pak, ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Iya, Pak Fahrul.
Jadi memang sebetulnya investor kita itu kadang-kadang yang seperti tadi itu, apa sih yang justify dari kenaikan indeks ini ya? Memang secara fundamental tidak ada memang ya Pak Harul ya. Nah, ini secara fundamental tidak ada. Yang bisa kita pegang itu hanya ini Pak, bahwa the Fed itu hanya akan just pumping money. Karena kalau kita lihat ini, kalau kita ngomong teori ekonomi moneter, hutang berhutang, Pak. Hutang itu hanya akan bisa diselesaikan dengan inflasi, Pak. Kalau deflasi kayak kemarin itu dibiarin terus, hutang itu nggak akan kebayar, Pak. Akan ngemplang-ngemplang sampai akhirnya sistem ekonomi kita ada kejadian bisa meledak. Policy yang hanya bisa diambil oleh central bank dan negara-negara yang lainnya itu adalah dengan kondisi ekonomi global yang sudah inequal, mau nggak mau itu mereka dengan cara apapun harus bisa naikin inflasi. Yang terjadinya sekarang itu adalah di 2020, Fed balance sheet itu sudah 7 triliun US dollar dan keep counting. Masih naik, tidak ada arah turunnya. Tadi siang saya dialog dengan Bank Indonesia, juga dikatakan bahwa Bank Indonesia saat ini belum memikirkan strategi exit dari quantitative easing yang dilakukan oleh BI pada tahun ini. Belum ada plannya, Pak. Saya lihat bear market itu baru muncul nanti, Bapak Ibu, setelah kondisi yang terus naik ini, Fed bilang, BI bilang, oke, selesai, ekonominya sembuh. Kondisinya akan aneh kayak gitu, Pak. Ekonomi jelek kayak gini, saham naik. Ketika beneran ada recovery di real sector, saham akan turun. Itu nanti dilema yang kita hadapi ketika kita sudah berada dalam situasi unequal recovery, Pak. Itu dilemanya, Pak, yang dihadapi. Iya, baik Pak Farul. Jadi sebetulnya investor kita sudah tepat sebetulnya. Ya, karena di sektor real tidak bisa menyerap likuiditas itu untuk sementara ini. Ya, dan mau tidak mau di pasar keuangan. Jadi memang Bapak Ibu yang sudah ya invest di saham, beli saham, sekarang ini bahkan hampir semua saham naik kita lihat. Bahkan second liner pun udah bergerak sekarang ya Pak ya, hampir semua bergerak. Nah, Oke, Pak iya, Farul. benar Pak, apalagi second liner yang tahun depan ada M&A Pak. Karena tahun depan itu kita kan sama-sama ketahui bahwa tahun ini itu unequal Pak. Iya. Tadi kan saya unequal itu cerita yang kaya dan yang miskin. Sebenarnya di antara perusahaan juga unequal Pak. Ada yang besar kelebihan uang, yang kecil gara-gara COVID ini mereka struggling hidup. Yang akan kejadian tahun depan ini adalah yang besar akan mengakuisisi yang kecil. Dan tren ini akan kita harus ready, dan sasaran akuisisi itu walaupun fundamentalnya tidak begitu bagus karena sasaran akuisisi biasanya akan naik, Pak. Itu yang terjadi. Dan saya lihat tren ini sampai tengah tahun depan paling tidak masih akan terjadi. Iya. Baik. Kalau dari bocoran Pak Fahrul sendiri untuk tahun 2021, kira-kira perusahaan apa yang ada kemungkinan akan merger ataupun ada akuisisi? Mungkin bisa dikasih bocorannya, sektornya ataupun perusahaan. Kalau sektor paling hot tetap perbankan, Pak. Oke. Perbankan itu jelas. Bank buku 1, buku 2, mereka paling tidak akan bersatu supaya menjadi buku 3. Oke. Hal-hal seperti itu saya rasa akan akan masih terjadi. Dan bank asing masih banyak yang belum kedapatan tempat, Pak. Saya masih banyak beberapa hal itu nggak bisa cerita, tapi ada yang masih mengincar. Saya rasa easy itu mungkin perbankan, story M&A itu masih akan naiknya banyak. Tapi di kondisi sekarang ini, yang paling seksi sebenarnya, saya kan udah secara makro senang sama saham bank beberapa bulan terakhir, udah naik, dan saya lihat di kondisi sekarang ini kita harus mulai melihat saham-saham siklikal, saya lihatnya komoditi. Itu yang kita lihat. Karena kita tidak akan melihat harga komoditi setinggi ini dalam udah beberapa waktu terakhir sih. Harusnya batu bara itu, terus juga saham CPO itu akan cenderung outperform market. Itu yang kira-kira saya lihat Pak kondisinya. Baik Pak Farul.
Oke, baik. Saya pikir saya cukup Pak Farul pertanyaan saya. Mungkin Bayu bisa diambil alih untuk Q&A-nya. Iya, silakan Bayu. Oke, saya akan membacakan beberapa pertanyaan ini. Nanti mungkin Pak Farul bisa menanggapi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Juliana Effendi. Bagaimana prediksi Pak Farul untuk tren suku bunga kredit bank? Berapa prediksi BI rate tahun 2021 nanti, Pak Farul? Nah, iya, pertanyaannya ini menarik, Bu Liana. Karena kalau yang saya lihat di awal tahun 2021, bunga kredit bank turunnya belum bisa banyak. Karena resiko kredit itu masih lumayan tinggi. Dan bentar, saya ada sebuah tren menarik. Saya mau menceritakan kesulitan apa yang dialami oleh bank saat ini. Nah, ini data sampai kuartal 2, kuartal 3 karena belum semuanya laporan keuangan. Itu belum kita tampilin, tapi trennya masih sama. Di kiri itu posisi uang kas, Pak, yang dimiliki oleh 50 perusahaan terbesar di IHSG. Krisis ini bukannya uang mereka hilang, uang nambah terus, Pak. Kuartal 3 itu naik terus, dan 50 perusahaan ini, Indofood, Unilever, Astra, Gudang Garam, AMSP, semuanya yang besar-besar itu, kondisinya berarti di awal tahun depan, ini dilema yang dihadapi perbankan ya Pak, di awal tahun depan, mereka bank-bank mau ngasih kredit, tapi perusahaan-perusahaan besar yang merupakan klien utama, klien prime klien, itu yang bisnisnya bagus, nggak butuh duit Pak, itu kondisinya. Karena di klien itu pasti fasenya itu nggak kebanyakan duit. Kebanyakan duit, duitnya banyak banget. Jangankan yang besar-besar itu Pak. Aisyah kemarin mau buyback obligasinya 300 miliar. Bukannya minjem, mereka ngelunasin, Pak. Gudang Garam ngelunasin 4 triliun pinjaman jangka pendek kemarin. Agung Podomoro kembali obligasinya, Pak. 1,3 triliun. Medco juga melunasin obligasinya. Jadinya fenomena yang kita lihat itu tahun depan itu adalah kuartal 1, kuartal 2, saya lihat dengan melihat dinamika dari likuiditas yang masih ample di market, BI masih bisa potong 25 sampai 50 basis point, tapi tingkat suku bunga pinjaman perbankan turunnya lebih sedikit daripada penurunan BI rate. Itu yang kita lihat. Karena bank persepsi resikonya mau tinggi, masih tinggi, dan klien-klien prime mereka itu nggak butuh uang, Pak. Astra biasanya tiap tahun kan anak perusahaannya ngeluarin obligasi yang multi-finance, Pak. Bisa jadi, walaupun OJK pada tahun ini akan melonggarkan regulasi untuk obligasi multi-finance, kuartal 1, kuartal 2 tahun depan mereka nggak butuh keluar debitin obligasi lagi. Mungkin dipinjamin dari parent company, Pak. Astra 45 triliun cash on hand, tidak tahu mau diapain kondisinya sekarang. Itu salah satu contohnya juga. Itu hal yang dialami oleh perbankan, dilema perbankan tahun depan yang membuat bunga itu saya lihat turunnya belum selesai, Pak. Masih bisa 25 sampai 50 basis lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin saya potong dulu Pak Farul sama Pak Bayu, Mas Bayu ya. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan rekomendasi misalnya, sektor apa yang paling baik atau saham-saham apa yang punya rekomendasi saham-saham tertentu, Bapak Ibu bisa, kita punya platform Trima yang memiliki platform yang namanya Trima Ideas. Ya, di dalamnya Bapak Ibu bisa setiap hari akan diupdate beberapa kali. Ada di dalamnya ada sektor tertentu yang sedang disorot, lalu saham tertentu secara teknikal juga. Bapak Ibu tinggal buka saja platform Trimanya, lalu di situ ada features yang namanya Trima Ideas. Tidak ada salahnya kalau kita lihat dulu video mengenai Trima Ideas ini.
jadi diterima platform Prima itu, Bapak Ibu tinggal lihat rekomendasi atau sektor tertentu yang mudah sekali. Jadi Pak Fahrul tentu saja juga risetnya juga akan dimasukkan ke dalam Prima Ideas. Bapak Ibu tinggal membaca rangkumannya saja dan tinggal digeser seperti di Instagram. Jadi cukup mudah untuk Bapak Ibu mendapatkan insight atau arahan mengenai saham atau sektor apa yang sedang bagus dan update saat itu. Baik, mungkin saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya Pak Fahrul. Ini ada pertanyaan dari Bapak Santosa Arya. Ini yang pertama tanya ini. Sampai kapan kelebihan likuiditas akan berlangsung, Pak? Itu saja pertanyaannya, Pak. Iya, Pak. Nah, kelebihan likuiditas ini saya sih prediksinya masih akan berlangsung sampai akhir tahun 2022, Pak. Okay. Mungkin tahun 2022 itu sudah mulai agak goyang ya likuiditasnya. Kita lihat. Tapi kalau untuk melihatnya mungkin saya akan lebih daripada cerita prediksi saya kapan itu akan terjadi. Mungkin saya akan lebih baik kalau saya cerita sign-nya apa kira-kira likuiditas itu akan mulai turun, Pak. Bapak Ibu, saya yakin kebanyakan banyak yang juga punya bisnis di sektor real. Intinya gini, Pak, kalau bisnis sektor real Bapak sudah mulai ada tanda-tandanya kembali ke level sebelum COVID. Bisnis good, everything is okay, itu justru tanda-tanda likuiditas sudah habis, Pak. Begitu kira-kira. Kalau likuiditas itu sudah habis, itu juga tandanya kalau bisnis Bapak Ibu itu bagus, on the ground, atau mungkin kalau baca koran, loan growth sudah double digit. Confidence economy at all time high. Semua orang bullish. Kalau bahasanya Sir John Templeton, pendiri Franklin Templeton Asset Management, yang salah satu itu Pak, mereka selalu cerita bahwa dia selalu punya pepatah bahwa bull market is born on pessimism. Itu kemarin Pak, 2-3 bulan yang lalu. Grow on skepticism. Sekarang Pak, grow on skepticism. Mature on optimism. Nah, mature in optimism and die in euphoria. Die in euphoria. Itu nanti fasenya. Kalau yang saya lihat sekarang, kondisinya masih skeptik, we don't believe that the economy is okay, but the overall indicator is okay, but the economy is not that okay. Pasarnya masih naik dan baru nanti itu likuiditas itu hilang ketika sudah masuk ke frasa ketiganya Sir John Templeton tadi. Mature on optimism. Itu baru likuiditas itu akan hilang. Selama masih optimis, selama masih pesimis-pesimis kayak sekarang, masa sih tahun depan bisnis bagus? Masa sih, kalau masih semuanya masa sih, likuiditas itu masih kencang, Pak. Baik, selama uangnya nggak tahu mau diputar di mana, diputarnya di saham dulu ya Pak ya, di pasar saham, di pasar. Itu yang kejadian Pak. Walau sebenarnya kalau Bapak Ibu ini ada yang pemain lama di pasar saham, dulu pasar saham tuh nggak kayak gini Bapak Ibu. Beneran fundamental naik, baru naik. Bener ya Pak Anton zaman dulu ya? Iya betul Pak. Tapi semenjak yang saya ceritain tadi ini, semenjak kondisinya unequal recovery, kondisinya itu berubah Pak. Justru yang kejadian itu adalah orang nabung rame-rame nggak belanja, itu dia. Dulu real sector sama financial sector itu bareng. Ketika income kita bertambah, tabungan kita bertambah, tabungan ini dipakai beli saham, bisnis bagus, saham bagus, dua-duanya benar bareng. Sekarang itu yang kejadian itu adalah orang itu mau menabung untuk beli saham atau beli financial asset dan dia mau konsumsi. Karena pertumbuhan ekonominya sudah nggak kencang lagi, itu saling meniadakan satu sama lain, Pak. Nggak bareng-bareng lagi. Itu yang sebenarnya yang kejadiannya sekarang. Kalau saya boleh jelaskan itu kondisinya. Dan kita bukannya kita so idealis atau gimana, atau saya sih sarannya untuk market partisipan kita harus paham situasi, Pak. Memang kondisi sekarang ini itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang biasa diterangkan di textbook kita kuliah, sudah totally different. Textbook kita kuliah itu menceritakan tentang ketakutan akan inflasi. Benar kan kalau Bapak Ibu yang kuliah di Fakultas Ekonomi pasti ceritanya ketakutannya inflasi yang tinggi. Sekarang enggak, orang ketakutannya deflasi. Itu udah hal yang berbeda. Cara mikirnya pun harus berbeda di kondisi yang seperti ini.
Iya baik, Bayu mungkin bisa dibacakan pertanyaan selanjutnya dari. Ya. Ini ada pertanyaan dari Andri Sutanto. Dalam kondisi saat ini dan tahun depan di tahun 2021 tadi dibilang mungkin saja indeks bisa ke 7.000. Itu semuanya terjadi jika tidak ada hal-hal buruk. Nah, sebetulnya worst case skenario nanti apa yang mungkin saja bisa terjadi dan perlu kita antisipasi, Pak Farul? Kira-kira, terima kasih pertanyaannya Pak Andri. Kalau kita ngomong resiko, sebenarnya bull market ini merupakan sebuah tindakan denial oleh central bank, Pak. Denial akan sesuatu, kita mesti paham apa yang dideny oleh dia itu, apa yang dia hindarin, apa itu kotak Pandora yang tidak boleh orang lain buka. Kotak Pandora itu adalah suatu situasi, kotak Pandora yang disembunyikan oleh Bank Sentral itu adalah Bank Sentral tidak mau ada kebangkrutan massal di perekonomian. Itu yang dia tidak inginkan. Tahun 2008, The Fed tidak mau, pas kondisi COVID ini, seluruh central bank di dunia tidak mau, termasuk Bank Indonesia. Jadinya apa hal yang harus kita waspadai? Hal yang harus kita waspadai adalah berhasil atau tidaknya restructuring dilakukan oleh perbankan kita setelah Maret 2021. Basis bullish saya untuk sampai 7.000 itu adalah dengan likuiditas yang diinjek banyak, dengan pasar saham yang sudah naik 2.000 duluan, perusahaan-perusahaan yang kesulitan restructuring di kondisi normal, di kondisi yang ample likuiditas ini tahun depan mereka bisa melakukan restructuring itu, Pak. Itu risiko terbesar di tahun depan. Karena yang kita lihat sekarang ini, ya itu jalan yang dipakai unequal recovery. Resikonya adalah ketika kondisi yang real itu benar-benar dampak. Lalu sebenarnya apa sih yang kita akan hadapi itu untuk kondisi di pasar equity, kondisi kayak gini? Kondisinya itu gini, Pak. Kalau mau kita lihat itu unequal recovery ini, yang kejadian itu kan kayak gini, Pak. Company itu yang harusnya sudah, ini saya cerita kondisi normal tanpa stimulus. Ini ekonomi kayak gimana? Kondisi ekonomi normal tanpa stimulus, Pak. Mungkin di tengah tahun kemarin itu sudah banyak perusahaan lain yang gulung tikar. Banyak kan, baik perusahaan sedang, kecil, dan besar. Ekonomi mungkin kontraksinya lebih dalam daripada yang kemarin, Pak. Tapi kita orang bisnis pastinya nggak patah arang dong kalau sekalinya jatuh kan. Saya selalu percaya adalah tiap kali ada yang tutup, kalau memang bisnis itu dibutuhkan dan kondisinya sudah kembali kondusif, tidak akan terlalu lama akan muncul bisnis baru yang lebih sehat, yang lebih tidak punya utang, Pak. Kalau Bapak Ibu ingat, habis 98 waktu itu kan bangkrut, equity Indonesia larinya kencang loh, dari 99 sampai tahun 2004. Karena balance sheet-nya clean, Pak. Yang harusnya mau bangkrut, itu sudah dibangkrutkan. Yang akan kejadian, yang akan kita lihat di tahun depan itu adalah yang sudah dilakukan oleh konsekuensi dari policy yang diambil oleh pemerintah kita, memang ekonomi kita bisa recover dan lebih smooth. Cuman yang akan kejadian itu adalah baik pemerintah ataupun sektor swasta itu akan bergelimang hutang. Itu yang kejadiannya. Dan satu-satunya driver dari performance company di tahun depan itu adalah pemotongan cost, Pak, bukan kenaikan sales. Itu sebuah risiko yang saya lihat harus kita waspadai juga di tahun depan. Ya. Baik, Pak Farul. Mungkin saya akan gabung saja. Ini ada dua pertanyaan yang mirip ini, Ibu Dinia sama Pak Andri. Ini kedua penanya ini concern, Pak. Tahun depan kalau memang sektor real itu sebetulnya belum jalan begitu baik, apakah ada risiko gagal bayar, Pak, di perbankan kita? Apakah ada di sektor tertentu misalnya? Ada resiko tertentu sektor gagal bayar, Pak. Sebenarnya construction company resiko gagal bayarnya itu tinggi. Tapi pemerintah tidak, sekali lagi saya ceritain, pemerintah tidak membiarkan
gagal bayar itu terjadi dan diselesaikan dengan market mekanisme yang biasa. Pemerintah mengambil jalan kita menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini dengan mendirikan SWF. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, Sovereign Wealth Fund. Ini game changer yang akan terjadi di tahun 2021 dengan adanya SWF ini. Kewajiban-kewajiban besar yang dimiliki oleh Wijaya Karya dan kawan-kawan itu akan ditransfer ke SWF dan akan membersihkan balance sheet dari company-company tersebut dan company-nya sehat lagi, Pak. Memang dilema, Pak. Saya ngobrol ketemu dengan banyak fund manager obligasi, itu bingung. Kondisinya gimana ini sekarang? Bunga memang turun, tapi kualitas kredit nggak bisa mereka accept. Cash conversion cycle dari company-company nggak begitu bagus. Terus company yang mau mereka kasih nggak butuh uang, Pak, kebanjiran likuiditas. Kayak saya cerita tadi. Jadinya saya bilang sama mereka kayak gini, kondisi kayak gini, kalau kita memang tidak memutuskan untuk keluar dari pattern unequal recovery ini, kita harus ready bahwa ke depannya memang akan menghadapi kualitas kredit yang cenderung tidak bisa kembali seperti dulu lagi, tapi Bapak Ibu akan memiliki likuiditas yang banyak sekali, Pak. Fund manager masa kini dihadapkan pada kondisi trade-off antara jaga kualitas asetnya mereka dan atau mau menumbuhkan kaum. Jadinya di satu sisi yang saya sayangkan di kondisi sekarang ini adalah memang suku bunga turun, memang market itu rally, tapi sekali yang saya ceritakan tadi itu adalah itu tidak melambangkan membaiknya real economy. Itu resiko yang terjadi. Saya lihat tahun depan memang ada resiko jatuh tempo itu, tapi dengan likuiditas yang ample dan aksi-aksi pemerintah juga yang tidak membolehkan terutama perusahaan terkait itu untuk gagal bayar, saya rasa gagal bayar ini bisa di-contain. Walau memang sepanjang tahun depan ini akan tetap menjadi pembicaraan, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto. Saham-saham sektor batu bara, apakah harganya nanti bisa menyamai waktu tahun 2018 kemarin, Pak Farul? Waktu itu mungkin harga batu bara acuan bisa sampai $100 waktu itu. Mungkin nanti di tahun 2021 apakah itu bisa saja terjadi? Menurut saya bisa, Pak. Apa perbedaan perusahaan batubara sekarang dan dulu? Perusahaan batubara periode tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah fase offload hutang, Pak. Hutang-hutang yang lama dibersihkan. Kalau kita lihat sekarang itu, hampir seluruh perusahaan batubara Indonesia itu balance sheet clean, Pak. Bersih. Kalau saya lihatnya sih ya, kita harusnya betting, kalau saya on the macro cycle-nya naik, China-nya jalan, ekonominya permintaan batubara kita sudah akan mulai naik, dan balance sheet-nya lagi bagus sekarang, saya sih lihatnya harusnya lebih tinggi daripada tahun 2018. Itu yang saya lihat. Tapi sekali lagi, untuk batubara, kita harus ingat ini saham cyclical. Mungkin akan naik di tahun 2021, tapi setelah naik banyak nanti harus kita review. Apakah siklusnya menjadi lebih panjang lagi, protracted, atau siklusnya sudah selesai. Itu yang harus kita lihat. Saya sih percaya harusnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 untuk sektor batubara ya. Apalagi di kondisi balance sheet mereka yang udah bersih ya. Ya, apalagi batubara ini suatu sumber energi yang sulit di-replace juga ya Pak Farul ya. 10 tahun terakhir cuman kurang 4,5% aja penggunaan batubara itu. Karena sebenarnya batubara itu juga murah, Pak. Iya. Memang ada gerakan-gerakan pastilah kalau udah ceritanya green energy itu pasti permintaan batubara itu turun. Tapi kalau ekonominya masih early cycle kayak gini, Pak, siapa yang punya duit? Saya mau nanya juga. Kalau mau grow bisnis ya, oke, ini murah.
Ya, Oke. masih jalan. So, Ya. saya nggak cerita fundamental ini bagus banget, cuman by cyclical basis, kondisi saham batubara ini lagi bagus-bagusnya sekarang. Dan pagi ini mungkin Bapak Ibu baru aja lihat itu analis trimegah kita, Bapak Willy, itu baru mengeluarkan report call sector. Nah, kalau call sektornya itu ya, pickingnya Bapak Willy, itu paling nomor satu itu mereka senangnya PTBA. Bukit Asam, PTBA, United Tractor, Adaro, Doit, dan ITMG. Itu preference-nya. Ya, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Haryanto. Bayu, mungkin saya yang berikutnya ya. Ini Pak, kebetulan ada pertanyaan mengenai vaksin ini Pak. Kan kita dengar sudah ada 1.200.000 vaksin yang dari Sinovac yang sudah masuk ke Indonesia. Gimana menurut Bapak ini? Apakah seberapa sih distribusinya ini akan ada kendala atau akan dipercepat? Dan ini Pak Andi Karisma ini nanya mengenai INAF dan KF ini, apakah saham-saham yang arah hari ini, apakah saham-saham ini masih ada story dengan ini atau sudah sebetulnya sudah selesai sebetulnya, sudah terprice in semua? Silakan Pak. Kalau saya lihat sih story dari vaksin ini selanjutnya itu bukan masalah vaksinnya datang, Pak. Kita akan punya vaksin, saya yakin kita akan punya vaksin. Permasalahannya seberapa yang akan membuat volatilitas di market tahun depan itu adalah bagaimana cara distribusinya, Pak. Itu yang paling penting. Dan kapan itu mulai bisa dilaksanakan? Kalau ikut dengan cara Badan POM yang baik dan benar, baru bisa kita berpikir untuk mulai mendistribusikan ini di pertengahan sampai akhir Januari 2021. Baru mungkin ya kita kasarnya Februari Pak, kita kasih diskon dikit lah. Februari baru bisa vaksin itu diberikan sih Pak. Itu yang kita lihat. Jadi problemnya nanti bukan soal vaksinnya ada, vaksinnya sudah pasti ada, tapi memang tidak mudah mendistribusikan ya Pak ya ke. Mendistribusikannya nggak mudah. Saya udah ngitung dan mau berapa. Iya. Belum lagi ada orang yang nggak mau nih Pak. Ada yang bilang nggak mau divaksin. Ada orang yang nggak mau, itu jelas. 190 yang mau divaksin. Ini anggap 190, kalau mau setahun, Pak, 190 juta orang dibagi 52 minggu, Pak. Satu minggu itu harus ada 3,6 juta orang yang divaksin, Pak. 3,6 juta orang, saya juga mikir itu. 3,6 juta orang berarti butuh mobilisasi perawatnya, mobilisasi fasilitas, dokternya, dan lain-lain. Yang saya rasa requirement kebutuhannya tentunya akan lebih besar daripada requirement SDM penanganan COVID. Kalau penanganan COVID kan yang udah sakit, Pak. Iya, betul. Orang yang sehat, Pak, itu dia. Kalau mau kita 2021, ini asumsi dari Januari ya, nggak dari Februari, itu selesai, seminggu itu harus 3,6 juta orang, Pak, divaksin. Karena itu, hal yang mesti kita ready tahun depan itu adalah, saya rasa market ready sama ini sih. Bahwa ya vaksin itu kalau mau realistisnya mungkin 2022 baru selesai proses pemberian vaksin. 3,6 juta orang per minggu target, saya rasa nggak gampang itu Pak. Oke, baik Pak. Mungkin Bayu bisa dilanjutkan pertanyaan. Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ridwan, mungkin bisa saya tanyakan. Untuk target rupiah sendiri nanti di tahun 2021 kira-kira bisa sampai ke berapa nih Pak Farul? Kemudian foreign inflow ini nantinya juga masih banyak juga masuk ke capital market Indonesia atau nanti seperti apa nanti? Oh, ini tanyanya soal capital inflow ya Pak ya? Iya. Kalau saya lihatnya capital inflow masih akan terjadi Pak di tahun 2021 karena inflow ini sebenarnya itu merupakan lebih refleksi dari ekonomi global di mana-mana yang mulai membaik Pak. Kalau kemarin itu Maret orang narik itu bukan gara-gara mereka benci Indonesia Pak, tapi mereka butuh cash untuk bertahan di dalam negeri mereka di tengah COVID Pak. Jadinya saya lihat tahun depan flow masih akan kencang, rupiah akan menguat sampai 13.000 bulat Pak.
pertanyaannya untuk saya, bukan rupiah itu membalik lagi ke 15.000, 16.000 di tahun depan itu adalah karena flow-nya itu mirip tahun 2010 seperti yang kita diskusikan tadi. Karena habis QE, rupiah itu bisa nyampe 12.000 nggak? Itu mungkin pertanyaan yang lebih tepat kalau saya nantinya mungkin kita diskusikan. Kalau sekarang sih saya lihat rupiah akan menguat sampai ke 13.000 bulan, itu yang kita lihat. Baik Pak Farul dan Bayu, ini pertanyaan sebenarnya cukup banyak Pak, tapi waktunya... Iya banyak ya Pak, lumayan ya. Iya, waktunya sepertinya tidak cukup. Saya akan kasih satu pertanyaan aja yang singkat, karena ini juga ada teman-teman dari Bali juga ikut di sini, jadi di situ sudah hampir 9:30 ini, hampir 9:30 malam. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Santosa Arya. Seiring dengan pemulihan ekonomi, menurut Pak Farul, bagaimana dengan harga emas tahun depan, Pak? Kalau outlook-nya, ya Mas. Emas itu sebenarnya merupakan perlambang kalau emas naik. Itu berarti ada kondisi ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap uang tunai milik central bank, Pak. Berarti tidak percaya juga pada perekonomian global, tidak baik. Dengan global trade tahun ini, tahun depan itu masih meningkat. Walau seperti saya ceritakan tadi, itu terjadi meningkatnya itu bukan karena hal yang benar ya Pak, cuman gara-gara mulus kencang, aset price-nya naik. Saya ceritain tadi aset price channel, saya lihatnya yang di salah satu hal yang secara tidak langsung diperangi oleh stimulus-stimulus ini adalah flow uang keluar dari financial asset beli emas. Itu yang diperangi sama stimulusnya BI, stimulusnya The Fed, dan lain-lain Pak. Dan dengan melihat sekarang ini, under assumption bahwa mereka itu saya consider sekarang berhasil, harga emas tahun depan sudah tidak prospektif lagi buat saya. Kira-kira seperti itu. Beli emas lagi, nanti akan ada episodenya ketika ekonomi global sudah panas lagi. Sekarang trendnya yang lagi kita kejadian itu adalah short dolar, ekonomi membaik, beli saham emerging market. Itu yang kita lihat kalau untuk investasi aset keuangan yang bagus. Ketika nanti ekonomi sudah mulai membaik, dan nanti mungkin kita akan lebih banyak habis ini bahas ketidakseimbangan global seperti tahun 2018 kembali, itu nanti waktunya jualan aset rupiah kita, jualan saham, beli dolar. Atau mungkin kalau ada kondisi luar biasa lagi, beli emas, tapi itu tidak sekarang. Sekarang masih di siklus short dolar, beli emerging market asset. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Farul. Tidak terasa waktunya sudah di penghujung acara nih, Pak Anton. Mungkin Pak Anton bisa menarik kesimpulan dari webinar kita malam hari ini. Iya, Bayu. Tadi Pak Farul katakan bahwa sekarang ini ekonomi kita itu mengalami deflationary sebetulnya krisisnya. Jadi likuiditas banyak melimpah, dan itu yang membuat pasar obligasi maupun pasar saham kita tersupport dengan cukup luar biasa. Terlihat dari kenaikan harga aset di sektor keuangan yang naik. Dan kita harus realistis bahwa tahun depan di sektor real mungkin belum mengalami pemulihan yang sangat-sangat cepat. Kalau di GDP-nya mungkin ya Pak Farul ya, mungkin bisa tinggi karena low base-nya itu. Tetapi di sektor real iya, butuh waktu, tetapi untuk itu maka sektor equity masih akan tersupport, masih akan terus naik. Bahkan Pak Farul sangat optimis bahwa di tahun 2021 sampai tahun 2022 sektor sektor keuangan masih akan naik karena masalah likuiditas itu. Tetapi perlu diingat, kita harus mewaspadai jika nanti sudah terjadi pemulihan di sektor real, semua orang sudah optimis terhadap pemulihan di sektor real, nah mungkin akan berganti nanti yang itu. Tapi untuk sementara kita masih
confident dan yakin bahwa di sektor keuangan khususnya di saham masih akan tersupport masih akan lebih tinggi lagi naik karena faktor-faktor bahwa bank sentral itu masih akan support kebijakannya terhadap aset pricing ya Pak ya yang tadi dibilang ya untuk menaikkan harga aset. Likuiditas yang muncul, kalau mungkin saya boleh menambahkan, potensi yang tahun depan itu yang akan terjadi itu Bapak Ibu, likuiditas yang muncul dari polisinya central bank dan perilaku menabung yang eksesif itu masih akan larinya ke pasar keuangan. Baru ketika confidence optimism muncul, baru nanti akan masuk ke real sector. Iya baik. Nah, karena kira-kira seperti itu Pak ya. Iya, jadi kalau high income-nya yang dapat uangnya biasanya nggak di spending untuk langsung belanja, tetapi untuk nabung atau investasi ya Pak ya. Jadi kalau nanti benar itu ini. Iya, kalau low income-nya yang sudah mulai meningkat, mungkin mereka akan spending itu ya dan akan menimbulkan demand. Nah, iya itu yang kita tunggu Pak, ya benar. Iya. Baik, silakan Mbak Yu. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak Farul dan Pak Anton. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar kita pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak atau Ibu yang masih belum memiliki rekening saham atau rekening reksadana, bisa melakukan secara online di www.trima.trimegah.id. Atau juga Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ke customer service kami di Jalan Slamet Riyadi nomor 272 Hotel Novotel Solo, dengan nomor telepon 0271 733 328. Jangan lupa juga untuk mendownload Trimegah Investment App di Play Store ataupun di App Store dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak Ibu setiap harinya. Dan Trimegah Sekuritas juga menyediakan portal belajar online, namanya Trimegah e-learning. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses di www.tal.co.id. Jadi di situ pembelajaran dari yang mulai basic bagi kita yang masih awam mengenai saham dan yang sampai ke tingkat berkelanjutan itu ada semua di situ. Dan perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa akses ke platform pembelajaran tersebut dapat diakses secara gratis. Besar harapan kami paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sampai jumpa pada event-event kita selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, stay safe and stay healthy.